Apa yang harus kulakukan? Mengapa Mas Hasan tak kunjung kembali juga? Apakah ia terjadi sesuatu di jalan? Gumamku dalam hati yang mulai gelisah, menunggu suamiku kembali. Lampu teras rumah panggungku masih kunyalakan. Namun saat aku menoleh ke jendela, tanda-tanda Mas Hasan kembali tak kunjung terlihat. Pagi itu ia kembali. Langit masih pucat, seperti wajah orang yang kurang tidur. Kabut tipis menggantung di antara pohon-pohon sawit, dan embun masih menempel di ujung daun, seperti air mata yang enggan jatuh. Mas Hasan berdiri di depan rumah, membuka pintu perlahan. Aku begadang di kebun semalam, katanya, sambil meregangkan bahu. Ada kabar pencuri sawit kembali lagi lewat kebun di belakang dekat perairan. Suaranya datar, seperti angin pagi yang lewat, tanpa menyentuh apa-apa. Aku hanya mengangguk. Percaya adalah kebiasaan seorang istri. Kadang ia tumbuh seperti tanaman liar yang hidup tanpa ditanya, bertahan tanpa alasan. Ya sudah, masuklah. Air sudah kusediakan, kataku pelan. Ia masuk, membasuh wajahnya. Air menetes dari dagunya. Aku memandangnya sekilas, lalu kembali ke dapur, mencuci pakaian anak-aniku. Begitulah malam-malam berikutnya, seperti jam yang berdetak tanpa suara. Setiap menjelang maghrib, ia selalu bersiap, selalu di jam yang sama. Aku buka puasa di luar saja, katanya, sambil mengambil kopiah. Habis itu, langsung ke kebun. Aku mengangguk lagi. Iya mas, hati-hati bapak, ucap anakku yang pertama pada bapaknya, melambaikan tangannya penuh senyuman. Iya nak, jangan main terlalu jauh ya, ucapnya sambil mengayuh sepedanya. Iya bapak. Anakku duduk di tangga rumah panggung kami sambil memakan permen di mulutnya. Ia memang masih belajar berpuasa setengah hari, tak belum siap untuk menunaikan puasa full. Terkadang kupaksa ia berbuka, karena selalu merasakan sakit di perutnya. Tak apa, pikirku, sebab ia masih anak-anak. Nanti juga bisa, jika telah beranjak remaja. Seperti biasa, bedon berbunyi. Kami berbuka tanpa Mas Hasan. Ia pulang hanya menjelang sahur. Kadang langkahnya pelan sempoyongan. Namun aku tak menaruh curiga. Sampai malam itu datang. Malam yang berbeda. Anak-anak rewel. Tanpa sebab, angin bertiup keras di sela papan rumah. Hujan turun deras, seperti langit sedang menumpahkan kesedihan yang lama dipendam. Aku duduk di depan pintu, memeluk lutut. Kenapa hatiku tak tenang malam ini? Hujan berhenti sekitar pukul 9. Desa menjadi sunyi. Hanya suara air menetes dari atap yang masih tersisa. Aku berdiri, aku pergi ke rumah sepupuku. Namun lampunya sudah padam. Mereka tampaknya telah tertidur. Aku kembali ke rumah dan menatap anak sulungku. Nak, jaga adik-adik sebentar. Ibu pergi ke kebun ya? Bapak kok nggak pulang-pulang ya? Kasihan dia, pasti kedinginan. Karena hujan deras, ibu mau ngasih pakaian ganti nak. Anak itu mengangguk, meski matanya penuh tanya. Aku mengambil senter kecil. Cahayanya redup, seperti bulan yang hampir padam. Jalan menuju kebun gelap dan licin. Tanah basah oleh hujan. Batu-batu tajam tersembunyi di bawah lumpur. Tiba-tiba, kakiku tersandung. Au! Seruku tertahan. Lututku tergores batu. Hangat darah terasa di kulitku. Namun, aku terus berjalan. Senter kecil itu bergoyang di tanganku, memantulkan cahaya pucat ke batang sawit yang berdiri seperti barisan penjaga malam. Tak ada siapa-siapa di sana. Tak ada posko, bahkan cahaya lampu pun tak ada. Pikirku, jika ada yang berjaga pasti bersuara. Namun di sana, tak ada suara manusia yang kudapati. Bukankah Mas Hasan bilang semua orang menjaga kebun mereka? Kok ini tak ada gerakan sedikit pun? Angin berhembus pelan, daun sawit bergesekan, seperti bisikan yang tak jelas maknanya. Aku berjalan semakin jauh, sampai akhirnya tiba di kebun kami. Gelap, sunyi, seolah tempat itu telah lama ditinggalkan manusia. Mas Hasan, panggilku. Tak ada jawaban. Mas Hasan, suara itu tenggelam di antara batang sawit yang tinggi dan diam. Dadaku mulai berdebar. Aku berjalan ke sana kemari, memanggil namanya berkali-kali. Namun malam hanya menjawab dengan kesunyian.
Saat itulah sebuah kesadaran pelan-pelan menembus pikiranku. Dia tidak di sini. Angin terasa lebih dingin. Sawit-sawit itu seperti saksi yang memilih diam.